Pemirsa, polisi meringkus 2 preman pasar yang melakukan intimidasi dan merusak dagangan milik pedagang sayur di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kasus lain, saudara, 2 pria melakukan pemerasan kepada pedagang di Pasar Baru, Rawalumbu, Bekasi. Setelah sebelumnya kita ngobrolin soal kepercayaan masyarakat terhadap polisi, sekarang saya ingin ajak kalian bahas masalah yang sebenarnya masih satu lingkaran, premanisme yang makin sering terjadi di sekitar kita. Kamu pasti pernah dengar atau mungkin bahkan pernah lihat langsung aksi preman yang datang ke pedagang, minta uang seenaknya, sambil ngancam atau nendang dagangan. Nggak cuma sekali 2 kali, kejadian kayak gini makin sering muncul di berita. Dan salah satu kasus terbaru yang bikin heboh terjadi di Pasar Baru Rawalumbu, Bekasi. Di sana 2 pria yang ternyata saudara kandung ketahuan memeras pedagang. Tapi nggak berhenti di situ, mereka juga ngamuk, teriak-teriak sampai nendang dagangan si pedagang. Katanya mereka udah melakukan itu selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun loh, dan selama itu mereka bisa leluasa ngambil uang dari para pedagang. Ini nunjukin betapa lemahnya pengawasan di lapangan. Kalau nggak ada yang ngawasin dan bertindak tegas, ya nggak heran premanisme bisa betah, menetap di satu lokasi selama bertahun-tahun. Yang bikin tambah miris, alasan mereka melakukan itu adalah buat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi apakah karena alasan ekonomi seseorang jadi boleh maksa dan ngancam orang lain? Bayangin kalau semua orang yang lagi kesulitan ekonomi bertindak seperti itu, apa jadinya kehidupan sosial kita? Ini bukan cuma masalah perut kosong, tapi juga soal moral dan tanggung jawab sosial. Dan ini semua bikin saya bertanya-tanya, kenapa premanisme bisa terus ada dan bahkan dianggap hal yang wajar di beberapa tempat? Di kasus Bekasi ini, ternyata awal mula keributan terjadi karena istri dari salah satu pelaku yang datang ke pedagang buat minta iuran. Tapi waktu ditolak dan katanya dijawab kurang sopan, dia langsung ngadu ke suaminya. Si suami yang nggak terima langsung ngajak adiknya buat balik lagi ke lapak itu dan ngamuk. Ini menunjukkan bahwa aksi premanisme bisa datang dari rasa memiliki kuasa dan gengsi, bukan cuma karena butuh uang. Mereka merasa punya hak atas uang para pedagang, dan kalau ditolak, mereka merasa harus menunjukkan siapa yang lebih kuat. Sisi psikologis semacam ini sering jadi bahan bakar kekerasan di ruang publik. Nggak cuma soal sikap dan tindakan kasar, kedua pelaku juga ternyata terbukti menggunakan narkoba. Hasil tes urin mereka positif sabu. Nah, ini memperparah situasi. Orang yang dalam pengaruh narkoba bisa lebih emosional, gampang marah, dan nekat. Jadi bayangin aja, kamu lagi buka lapak pagi-pagi, baru mulai dagang, tiba-tiba ada orang mabuk datang maksa minta uang. Nggak cuma bikin trauma, ini juga bisa membahayakan keselamatan jiwa. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang kayak gini masih bisa bebas berkeliaran? Kenapa di tempat umum yang ramai seperti pasar, preman, bisa jadi semacam penguasa bayangan? Jawaban paling logis adalah kurangnya pengawasan dan kehadiran aparat. Kalau polisi jarang muncul di pasar atau tempat umum lainnya, otomatis preman akan merasa punya ruang untuk beraksi. Mereka mengisi kekosongan otoritas, tapi bukan dengan menjaga keamanan, melainkan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Dan masalah ini ternyata nggak cuma terjadi di Bekasi. Premanisme bisa kamu temukan di banyak kota besar, dari terminal, stasiun, sampai parkiran liar dan pasar tradisional. Polanya mirip, mereka bikin aturan sendiri. Kalau mau dagang aman, bayar. Kalau nggak mau bayar, siap-siap dagangan kamu kena masalah. Ini mirip sistem mafia, tapi dengan wajah lokal. Dan seringkali lebih sadis, karena mereka beroperasi langsung di tengah masyarakat tanpa takut hukum. Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa banyak warga dan pedagang yang memilih diam. Mereka tahu ini salah, mereka nggak setuju, tapi mereka nggak berani bicara. Takut dibalas, takut diancam, takut keluarganya kena imbas. Akhirnya, bayar iuran ke preman jadi semacam biaya keamanan tak resmi. Ini menunjukkan bahwa premanisme bukan hanya soal individu jahat, tapi soal sistem yang belum berpihak pada korban. Saya yakin banyak dari kalian yang merasa marah dan muak dengan situasi ini.
Tapi saya juga paham kalau kita sering merasa bingung harus berbuat apa. Lapor ke siapa? Kalau polisi nggak dipercaya, siapa yang akan bantu? Hadapi langsung, kita nggak sekuat mereka. Diam, tapi hati kita menolak. Inilah dilema yang sering kita hadapi. Dan ini bukan cuma tanggung jawab warga, tapi juga pemerintah, aparat, dan semua elemen masyarakat yang ingin menciptakan lingkungan yang lebih aman. Di sisi lain, ini juga berkaitan dengan topik yang pernah kita bahas sebelumnya, tentang kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Ketika polisi nggak hadir di tengah masyarakat, maka muncullah pihak lain yang mengisi ruang itu. Sayangnya, yang muncul bukan penegak hukum, tapi preman. Dan ketika masyarakat nggak percaya lagi pada keadilan, mereka memilih diam. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus. Premanisme bukan masalah kecil, ini adalah gejala dari ketimpangan sosial yang lebih besar. Ketika orang merasa bisa melakukan kekerasan tanpa dihukum, dan korban merasa tidak punya perlindungan, maka kita sedang menuju masyarakat yang tidak sehat. Dan kita semua harus ambil bagian dalam memperbaikinya. Sekarang saya ingin ajak kamu untuk mikir bareng. Kalau kamu jadi pedagang kecil, dan setiap hari harus bayar ke preman, cuma buat bisa dagang dengan tenang, apa kamu bakal lapor? Apa kamu bakal melawan? Atau kamu akan pasrah? Ini pertanyaan yang penting banget untuk dijawab, karena dari situlah kita bisa mulai menyusun langkah perubahan. Kalau kamu punya pengalaman, cerita, atau pandangan soal premanisme di daerahmu, coba share di kolom komentar. Cerita kamu bisa jadi inspirasi dan dukungan buat orang lain yang mengalami hal serupa. Dan kalau kamu merasa video ini membuka mata, yuk bantu sebarkan ke teman-teman kamu, supaya makin banyak yang sadar dan makin banyak suara yang menuntut perubahan. Karena pada akhirnya, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang nggak diam terhadap ketidakadilan. Kita semua punya hak untuk merasa aman di ruang publik. Dan kita semua punya kewajiban untuk menjaga sesama dari ancaman yang merusak rasa damai itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus jaga diri, jaga lingkungan, dan jangan pernah takut buat bersuara demi kebaikan bersama.